Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pesepeda MTB sudah tidak aneh dengan kondisi trek yang tidak biasa. Hentakan, turunan, tanjakan tidak hanya menuntut kesiapan fisik yang prima, tetapi juga membutuhkan sepeda yang mampu meredam segala guncangan dan mempertahankan daya traksi ban. Pilihan sepeda dengan full suspension adalah hal yang tepat. Kali ini kita akan membahas sepeda MTB Cross Country Trail produksi pabrikan Polygon, yaitu Polygon Siskiyou, dengan perbandingan Siskiyou D5, D6, dan D7. Ketiga model sepeda Polygon ini unik untuk dibahas. Dari segi harga, D5 dan D6 memiliki selisih yang tidak begitu jauh, selisih 1 jutaan. Sedangkan Siskiyou D7 memiliki selisih yang signifikan, selisih 5 jutaan. Setengah dari harga Siskiyou D5 dan D6. Nah, apa saja kelebihan dari masing-masing model? Yuk kita simak paparan berikut ini. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe, biar kita tambah semangat dalam membuat video. Gambaran umum sepeda Polygon Siskiyou. Siskiyou D hadir dengan geometri sepeda suspensi modern untuk optimasi performa pesepeda saat menaklukkan tanjakan dan menghadapi turunan di setiap jarak tempuhnya. Siskiyou D dirancang dengan bahan ALX alloy yang kuat denganAux bar system untuk optimalisasi kinerja suspensi dan lebih ringan. Siskiyou D hadir dengan dropper seat post untuk pilihan fleksibilitas saat berkendara serta dengan pilihan roda yang dapat disesuaikan dengan ukuran tubuh dan preferensi pengguna. Frame. Siskiyou D merupakan sepeda dual suspensi yang menggunakan komposisi material dan teknologi terbaik di kelasnya. Ketiga model ini menggunakan frame dengan teknologi ALX alloy. Perpaduan dan kombinasi bahan aluminium 6061 yang lebih ringan dan tangguh dengan teknologi triple butted membuat frame lebih ringan tetapi kokoh. Frame dibentuk dengan metode hydroforming, yakni menginjeksi cairan dengan tekanan tinggi ke dalam tabung aluminium sehingga membentuk kerangka frame yang lebih kuat dan ringan. Di samping bahan dan teknologi pengolahan frame yang bagus, ketiga model Siskiyou ini sudah menerapkan head tube taper sehingga menghasilkan ketahanan dan kekokohan frame yang maksimal serta pengendalian sepeda yang stabil. Frame Siskiyou D ini menggunakan sistem internal cable routing untuk tampilan sepeda yang lebih rapi dan memberikan perlindungan pada kabel shifter. Hanya saja untuk Siskiyou D6, internal routing hanya untuk kabel shifter, sedangkan kabel rem masih di luar. Berbeda dengan Siskiyou D5 dan D7 yang sudah semuanya internal routing. Ketiga model ini sudah menggunakan bus hub. Namun untuk seri Siskiyou D5 masih menggunakan sistem QR atau quick release. Sedangkan D6 dan D7 sudah menggunakan true axle. Nah, ada yang unik untuk D6. Di seri ini, Polygon menerapkan teknologi rear end terbaru yang mempermudah pengendara merubah true axle ke quick release tanpa merombak frame sepeda secara keseluruhan, dan memungkinkan pengendara untuk tetap menggunakan wheelset pilihannya. Suspensi. Untuk fork depan, ketiga seri ini menggunakan material yang berbeda sesuai dengan harganya. Sedangkan untuk rear shock, Siskiyou D5 dan D6 menggunakan produk Santur, sedangkan D7 menggunakan produk Rockshox. Sistem suspensi modern yang dirancang khusus untuk dapat memberikan kenyamanan, pengendalian, dan traksi yang maksimal, menghasilkan gaya dorong yang efisien sehingga suspensi aktif dan responsif saat melewati rintangan. Untuk seri D6 dan D7, Polygon menerapkan sistem one piece linkage untuk mengoptimalkan kinerja suspensi yang dapat meningkatkan daya tahan dalam keadaan kompresi tanpa menimbulkan efek twist. Sistem ini didesain supaya perawatan lebih mudah serta memiliki berat yang lebih ringan. Group set. Ketiga model ini menerapkan speed yang berbeda. Siskiyou D5 menggunakan 2x9 speed, Siskiyou D6 3x10 speed, dan Siskiyou D7 menerapkan 1x11 speed. Dengan mengusung kombinasi chainring 36-22T dan cassette 11-36T, gear rasio terbesar atau high gear dari Siskiyou D5 adalah 3,27 dan gear rasio terkecil atau low gear adalah 0,61. Sedangkan Siskiyou D6 dengan kombinasi chainring 40-30-22T dan cassette 11-36T akan memiliki high gear sebesar 3,64
dan low gear sebesar 0,61. Dan untuk Siskiyou D7 yang mengusung single crankset dengan jumlah gigi 32T dan keset 11-51T, maka high gearnya adalah 2,91 dan low gearnya 0,63. Sedangkan RD yang diusung masing-masing seri pastinya berbeda. Tetapi kita tidak akan membicarakan mana yang bagus, Alivio, SLX, atau Deore. Kita akan membahas kapasitas yang diusung oleh masing-masing RD. Siskiyou D5 memasang Shimano RD M3100. RD ini memiliki total kapasitas 45T dengan maksimal low sprocket 36T. Dari data sebelumnya, Siskiyou D5 memiliki kapasitas rantai 39T. Dari data ini, walaupun total kapasitas RD masih di atas kapasitas rantai, tetapi low sprocket tidak akan bisa diganti dengan yang lebih besar lagi, misalnya ke 42T, karena low sprocket maksimum yang ada pada RD ini sudah mentok di 36T. Sedangkan Siskiyou D6 mengusung Shimano SLX RD M7000 10 speed dengan spesifikasi maksimum front difference sebesar 22T, maksimum low sprocket 36T, dan total kapasitas 43T. Sama kasusnya seperti D5. Siskiyou D6 juga tidak bisa menggunakan low sprocket yang lebih besar lagi tanpa mengganti RD. Sedangkan Siskiyou D7 mengusung Shimano Deore RDM 5100 dengan kapasitas yang memang sudah maksimal dengan low sprocket terbesar yang ada di pasaran. Geometri frame dengan geometri modern dibuat dengan tinggi bottom bracket yang lebih rendah dan sudut head tube yang lebih rebah. Geometri ini akan memberikan pengendalian sepeda optimal, agresif di medan teknikal dan berliku, namun nyaman dan stabil saat digunakan menuruni medan terjal. Sepeda T-Pro Trail Ready yang merupakan sepeda dengan geometri dan komponen yang didesain secara cerdas supaya optimal untuk kenyamanan berkendara dan memiliki ketahanan di medan trail. Dengan seat tube yang lebih pendek dan tinggi stand-upper yang lebih rendah, membuat sepeda ini lebih stabil dan kokoh serta memudahkan kendali, khususnya bagi kita yang memiliki postur tubuh dengan insim yang rendah. Kemiringan seat tube dan head tube yang lebih landai dan wheelbase yang lebih panjang menambah kenyamanan sepeda ini melewati medan yang tidak rata. Kesimpulan, sepeda Polygon Siskiyou D adalah sepeda cross country trail full suspension. Sebagai sepeda cross country, tentu tidak hanya melibas medan berbatu, tetapi sesekali menjelajah medan datar. Sehingga yang dibutuhkan adalah sepeda yang mampu melewati medan berbatu dengan mulus dan mampu dipacu dengan cepat ketika menghadapi medan datar. Berdasarkan low gear ratio, Siskiyou D5 dan D6 memiliki kemampuan menanjak yang lebih dibandingkan D7, dan yang paling cepat adalah D6. Dengan selisih harga D7 yang mencolok, yaitu 5-6 juta, walaupun low sprocket menggunakan 52T pun, nilai gear rasionya tidak bisa mengejar gear rasio D5 dan D6. Sedangkan D5 dan D6 masih bisa ditingkatkan. Mengganti keset dengan tetap mempertahankan speed, sehingga tidak perlu mengganti shifter, masih memungkinkan. Walaupun Shimano tidak memproduksi 9 speed yang memiliki low sprocket 42T, tetapi merek lain masih ada. Mengganti keset D5 dengan low sprocket 42T atau mengganti keset Siskiyou D6 dengan CS HG 500 untuk 10 speed dengan kombinasi 11-42T dengan harga di bawah 500.000 menghasilkan low gear sebesar 0,52, jauh meninggalkan Siskiyou D7, walaupun kita harus mengganti FD atau menambahkan Gotling. Jadi, untuk kemampuan jelajah, saya tidak akan memilih D7, di mana selisih harga yang hampir 5-6 juta tersebut hanya memiliki kelebihan di suspensi dan single cranksetnya. Adapun frame tidak jauh berbeda antara D6 dan D7. Sekarang tinggal D5 dan D6. Selisih harga 1 juta. Bila ingin tampilan sepeda yang rapi, D5 adalah pilihan yang pas, karena semua sudah internal routing. Sedangkan bila melihat dari sisi hub, D6 sudah menerapkan True Axle, sedangkan D5 masih Quick Release. Walaupun sebenarnya Quick Release masih bisa optimal digunakan untuk medan off-road ringan, True Axle muncul karena kekhawatiran ban lepas ketika melakukan manuver loncatan yang ekstrim, dan manuver ini hanya dilakukan di kelas all mountain, freeride, dan downhill. Jadi menggunakan quick release masih aman untuk medan off-road ringan.
Dari segi variasi gear ratio, jelas D6 lebih unggul, walaupun banyak yang tidak suka triple crankset. Bila saya dihadapkan dengan dua pilihan ini, saya lebih memilih Siskiyou D6. Tetap sehat, salam goes.